di ibu hamil, pemberian tablet tambah darah, juga pemberian susu, pemberian makanan tambahan, vitamin A, imunisasi, IMD dan sebagainya. Sudah tadi. Lanjut. Nah ini nanti contoh gesrek gitu enak. Ini semua ini saya dapat dari mahasiswa ini. Jadi makanan. Kalau saya ngajar yang ini nanti bisa buat telur dadar padang dan sebagainya. Terus apa ke pulang ganti PPT. Yang ini saya gitu aja dari Dinkes. Ini saya ngajar langsung gitu ya. Terus saya enggak kertas. Terus ini nanti ada untuk anak 6 bulan kasih apa, ini kasih apa, itu ada semua Bu. Kalau sampai mau silahkan nanti saya kasihkan. Ini double protein semua. Yang ini semua ya, makanan semua nanti bisa di copy kalau sampai punya flash disk atau nanti saya kirim ke perbedaannya. Nanti satu yang usia-usia yang saya ngajar. Ini ada usia, ada kalori-kalorinya. Mulai dari anak usia 6 bulan, kemudian pemberian makanannya. Nah, itu bisa nanti kalau yang sudah hamil nanti bisa diberikan. Kemarin saya untuk Petrus ini buat sendiri. Jadi misalnya hari ini saya khusus untuk kasih hati campur sama bayam campur apa, baru nanti haluskan dan digerasi. Mulai 6 bulan itu mulai kita harus variasi untuk memberikan wortel campur apa, ini campur apa, terus ikan campur apa, itu ada sendiri untuk supaya gak tabrakan salah. Nanti misalnya kasih hati campur ikan salah, kalau hati kasih sayur campur ikan, seperti itu ada ramuannya, raciannya seperti itu. Nanti sini banyak. Terus kalau misalnya kalau sudah 1 tahun gampang, dia kan seperti dewasa, sudah memperkenalkannya mulai ngasih seperti itu. Tapi susahnya untuk bayi itu sekitar 3-5 tahun, susah itu makannya. Nah kita pakai bento itu istilahnya digambari. Kalau di Surabaya itu ada khusus kalau kita rumah makan orang menyediakan kalau kita sekolah itu dikasih warna-warni itunya supaya anak suka makan. Kalau saya Petrus ini gampang makanya, kakaknya yang agak susah. Itu yang susah. Jadi 3-5 tahun itu masa-masa egosentris. Jadi 0-1 oral kan, jadi dia banyak. Terus anal, kemudian palik. Nah masa palik ini 3-5 tahun itu egosentris, dia pore, di situ banyak yang susah untuk ngasih makannya. Tapi setelah 6 tahun itu sudah bebas. Disiplin dan sebagainya itu setelah 6 tahun, fase-fase untuk disiplin. Tapi kalau 5 tahun ke bawah itu fase bermain. Jadi kalau di TK atau PAUD sudah menerapkan untuk bisa membaca salah, sebenarnya teorinya harus bermain terus, bermain peran. Tapi sekarang ya sadar TK harus bisa baca. Seperti itu. Jadi ya terserah. Cuma saya sarankan untuk bayi jangan keburu dikasih HP. Kalau teorinya itu usia 10 tahun. 10 tahun itu berarti kelas 4. Tapi sekarang bayi-bayi itu udah kasih HP, nah itu susahnya. Nanti dia akan emosinya tinggi. Boleh itu ada aturannya 2 jam lah sehari. Seperti itu. Ya. Karena terus terang sekarang itu bingung untuk perkembangan dan sebagainya. Anakku tak mau apa, terserah dia ikuti. Saya masa-masa sulit itu ya mulai SD sampai SMP itu mulai dia eksplor, dia mau apa aja.
Kalau anak saya suka saya leskan piano dulu, tapi sampai tingkat 3 kemudian lanjut dia suka drum. Dia ngedrum terus semua didudui panci-panci dulu untuk semua sampai beli drum 2 kecil-kecil itu buyar kabeh. Tapi dia pintar drum. Kalau yang perempuan berenang, silahkan dia suka apa kita ikuti, jangan kita paksakan. Itu baru nanti anaknya semuanya bisa ikuti. Kalau ibunya mulai hamil suka kasih murotal, musik murotal, mungkin nanti anakku supaya pintar baca Al-Quran dan sebagainya, itu sudah mulai di inisiasi sejak di dalam kandungan itu. Jadi kalau mendidik itu semuanya sejak di kandungan. Ciptakan misalnya anak mau menjadi penyanyi, silakan untuk kasih musik. Karena sudah dianjurkan, karena saya penelitian paling banyak kemarin musik pop, musik klasik, musik murotal, musik rohani, musik instrumen gitar dan sebagainya. Itu nanti anaknya benar-benar bisa untuk gampang masuk. Ya, silahkan nanti kalau mau minta saya kasih. Untuk kader boleh, untuk misalnya putunya lah, sekarang anaknya sudah besar-besar, nah untuk putu saya gitu, Bu kader boleh. Ini banyak untuk makanan olahan protein di sini. Ada pertanyaan? Silahkan. Mungkin ada yang tanya? Narasumbernya Mbak pertama Ibu Balita. Saya kalau mau kemana sesuai nanti aja. Sebelumnya terima kasih sudah diberi kesempatan. Ini Bu, saya mau sharing. Ini saya punya usia 6 tahun. Dia dari umur 3 tahun itu apa ya, takut sama nasi. Terus kan yang lain takut sama nasi tapi kayak ayam, telur suka. Nah, kalau anak saya itu juga gak mau. Terus dia paling sukanya sosis aja sama nugget itu baru sekitar seminggu ini. Nah itu ya kalau makannya itu cuma nasi dan mie instan itu maunya sama roti susu gitu aja. Itu kemungkinan pengaruh sama makanya kalau saya lihat sih di TK dia memang kurang cerdas. Mungkin ada solusi. Terima kasih. Jadi ibu, apapun anak yang dia lakukan itu mulai dikenalkan sejak bayi. Nah, jadi ibu kurang mengenalkan tentang nasi karbohidrat. Jadi kita makan itu yang teori itu banyak, mulai 4 sehat 5 sempurna. Itu saya SD SMP itu diajarin itu 4 sehat 5 sempurna. Karbohidrat, vitamin, kemudian protein, kemudian susu. Nah itu jadi sayur susu paling mudah itu 4 sehat 5 sempurna. Mulai meningkat di situ sekarang mulai ada bervariasi. Variasi itu intinya setiap hari harus beda. Gak harus kalau zaman dulu makan lodeh terus dino berturut-turut semakin blendrang. Saya buat sampai gede dulu kayak daging dan sebagainya dulu makan terus sampai 3 hari. Saya blendrang pagi siang sore itu salah. Harapannya pagi siang sore harus beda. Itu. Terus kemudian piringku itu ada presentasi. Kalau untuk anak karbohidrat berapa persen, protein berapa persen, ada ibu hamil dan sebagainya, itu teori gizi. Kemudian jenengan 6 bulan tetap harus ASI terus. Mulai 6 bulan ke atas, nah itu mulai dikenalkan. Jangan sebelum 12 tahun jangan dikasih Royco apa itu enggak. Cuma minimal garam aja supaya dia nggak punya rasa yang banyak-banyak. Jadi rasa asli itu dulu untuk 6 bulan sampai 12 tahun. Tapi tetap yang murni boleh, cuma
gula sama garam itu aja wis. Itu nggak usah pakai yang pakai apa aja roiko apa itu nggak perlu. Nah setelah 1 tahun itu baru dikenakan semua makanan, jangan ini enggak itu. Nah itu membuat aku paling sebel sama orang tua yang lu alergi makan telur bulat jadi itu susah. Saya kalau misalnya ada itu harus dimulai dari awal lagi, sedikit pertama setengah lagi sedikit, supaya dia terpapar semua tubuh itu selalu bisa toleransi, adaptasi segala apapun bisa. Jangan kita batasi. Semua makanan boleh. Kita manusia tuh semua boleh dimakan. Bukan karnivora, daging tuh pola gitu. Semua apa masih serangga aja bisa. Asal sering dia nggak punya alergi. Seafood apa aja boleh. Makanya dikenalkan, semakin mengenal semakin dia semua tubuhnya bagus. Karena kelebihan gizi pun tidak bermasalah. Jangan sama mie terus pagi makan mie. Biasanya kuliah itu mie tengah langsung begini beli mie lagi. Walau saya minta isinya kalau lihat-lihat paling cuma ayam dikit menyertanya. Harus beda, ada sayur, ada buah. Nah itu harus ada. Terserah meskipun proteinnya cuma tempe, tapi kalau tempe tahu menurut saya itu cuma sambilan. Jangan cuma sebuah tempe tahu. Jadi utama tetap tempe tahu harus ada. Itu sampingan. Saya kalau tahu sebuah boleh pakai ayam, boleh pakai telur, boleh pakai ikan. Ditanamkan ikan itu bagus omega. Nah, di situ supaya tubuh otak. Ya karena salah dia paparkan itu kenapa kok ini di asrama itu banyak mbak-mbaknya itu nggak bisa makan nasi, bingung kan, terus kau makan nasi apa ya kentang terserah, karbohidrat yang banyak bukan nasi, boleh kentang, boleh roti, nah terserah sagu kejauhan, banyak roti yang mie paling sering itu susah, makanya diperhatikan, jangan membatasi diri, nanti anaknya juga biasa melihat rutin. Kita punya alarm sendiri untuk misalnya itu nggak boleh, dia akan kebanyakan pasti diare. Nah, kalau kekurangan juga bermasalah, jadi harus sama. Fiksi aja cuma 50 mg, jangan kita makan jeruk sampai 3 buah, kebanyakan. Durian juga itu sedikit aja, jangan berlebihan. Setiap orang itu harus dikenalkan. Jangan makan tidak saja, ininya sendiri. Kalau mau memulai, kenalkan lagi. Susah dari Mbak itu dulu, saya mulai dari sana. Ada yang tak mau tempe, tak mau nasi. Bingung, kayak kentang lah ya. Kayak bodohin udah di dapur. Sambil buah pisang sama pepaya itu wajib tiap hari ada ini, karena itu buah beribu banyak manfaatnya. Di samping lainnya ada spesifikasi sih, atau antioksidan, vitamin itu jeruk itu ada spesifikasi. Tapi kapas sama pisang atau rame kalau manula itu kalsium, kalium ada supaya tidak tulang jemur matahari. Ya, jadi kita ya harus banyak bergerak kalau lansia.